Kalau kata-kata mertua atau ipar lagi pedes kata-katanya, kita perlu gimana baiknya ya? Allahumma sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bareng sama saya Canon Kamil di channel YouTube ini. Dan tentu kalau misalkan berbicara untuk orang yang sudah menikah, relasinya, potensi konfliknya tentu nggak cuma sama pasangan, tapi juga ada potensi untuk konflik tentu juga sama orang tua atau sama mertua atau mungkin sama ipar. Apalagi nih mungkin sebagian di antara kita ada yang karena dengan berbagai macam kondisinya, ada yang mungkin perlu untuk masih tinggal sama mertua di PMI, Pondok Mertua Indah. Nah, tentu kalau misalkan kita bicara di tinggal sama mertua, mungkin adalah satu atau dua kata yang kayaknya rasanya tuh pedes gitu, terucap tuh nggak enak banget gitu di hati. Entah itu komenin posisi kita, mungkin posisi kita sebagai suami, loh kok kenapa sih suami kok kerjanya kayak nggak kerja, mungkin ternyata nggak tahu kalau misalkan online itu ya memang diem aja di rumah misalkan gitu. Buat kita yang misalkan punya toko online misalnya seperti itu, atau mungkin apa namanya sebagai peran sebagai istri, ini gimana sih ini istri masaknya nggak gini nggak gitu, dan atau mungkin ngurusin ke anak gitu ya. Kalau misalnya kayak ngurusin ke anak, ini dong dulu tuh harusnya digini gini, wah serba turut campurnya mungkin sedemikian banyak. So kalau misalkan hal seperti demikian yang terjadi, gimana sih cara kita menyikapinya dengan baik? So mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, ini dulu ya, logik aja dulu. Bisa nggak sih kita kontrol isi pikiran, perasaan, dan tindakan mertua kita? Jawabannya absolutely no. Sekarang pertanyaannya adalah, mau nggak Anda saya berikan skills bagaimana caranya kita kontrol pikiran, perasaan, dan tindakan mertua kita, jadi bertindak, berlaku, berpikir seperti apa yang kita mau. Mau nggak? Nah, saya nggak bisa dengar jawaban Anda. Tapi sebelum Anda menjawab, sekarang coba saya tanya balik lagi. Mau nggak kalau misalkan orang tua Anda, mertua Anda bisa mengontrol pikiran, perasaan, dan tindakan Anda? Kayaknya nggak mau ya. Oh oke. So ya udah, jadi kita nggak usah mempelajari tentang itu bagaimana caranya, karena memang kondisinya pasti seperti demikian. Kita aja nggak mau dikendalikan, dikontrol pikiran, perasaan, dan tindakannya kan. So boleh jadi juga orang tua atau mertua juga seperti demikian. Tapi sahabat-sahabat sekalian, maka perilaku orang tua atau perilaku mertua kita, atau bahkan mungkin perilaku ipar kita, itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Berarti itu tandanya ini tuh sesuatu yang nggak layak buat kita pikirin terus-terusan. Kenapa? Ya jelas karena di luar kendali kita. Contoh aja misalkan, bisa nggak kita ngegerakin awan? Jelas kita nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita pikirin terus-terusan, itu kenapa sih awan tuh malah kayak gitu aja lambat banget gitu, pengen digerakin. Kalau kita pikir terus-terusan kayak gitu ya kita bisa jadi stres juga kan. Iya sama. Jadi berbicara sama pasangan, sama mertua, sama ipar, kita nggak bisa kontrol pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Kita paling cuma bisa ngajak ngobrol dan mempengaruhinya. Nah pertanyaannya adalah, seberapa besar sih kadar pengaruh kita untuk mertua, untuk orang tua, dan juga untuk ipar kita? Kalau misalkan ternyata kita jarang bangun keakraban, ternyata memang kita jarang untuk membesarkan pengaruh kita kepada mereka, ya udah gitu, mau gimana lagi? Maka berarti dengan kayak gini, sahabat-sahabat sekalian, perlakuan mertua kita kepada kita, perlakuan ipar kepada kita, perlakuan orang-orang di sekitar kita kepada kita, sejatinya itu adalah soal ujian kehidupan. Ya, soal ujian kehidupan. Dan soal ujian kehidupan ini, sahabat-sahabat sekalian, tentu buat kita jawab sebaik-baiknya. Nah, karena kayak gini sahabat-sahabat sekalian, kalau misalkan ada soal ujian datang ke kita gitu ya, tapi kemudian kita bilang, ih ini kenapa sih soalnya kayak gini banget, ini kenapa sih soalnya susah banget. Ya, bayangin lagi ujian tapi kita cuma ngutuk-ngutukin soalnya susah. Dan ketika waktu habis, apa yang terjadi?
kita belum tentu ngejawab, atau mungkin kita ngejawabnya nggak salah, dan kemungkinannya gede banget kalau kita belum lulus. Kalau kita belum lulus, apa yang terjadi? Remedial, ulang lagi, diulang lagi. Nah, makanya kalau misalkan ada yang merasa kenapa permasalahan dalam pernikahan kok terjadi berulang-ulang gini-gini terus, kenapa mertua atau kenapa ipar ngomongnya kok kayak gini terus berulang-ulang terus, boleh jadi barangkali karena kita yang belum tepat dalam cara menjawabnya. Kita mungkin selama ini mungkin suka ngutuk-ngutuk terus soal ujiannya kok kayak gini sih. Ya emang perlunya kita kayak gitu kan. So sahabat-sahabat sekalian, pertama kita jadikan dulu bahwa perilaku mertua, perilaku ipar kepada kita itu adalah soal ujian. Maka ketika kita dapat soal ujian ini, tugas kita adalah sebaik-baiknya menjawab. Maka sahabat-sahabat sekalian, seburuk-buruknya apapun orang tua, seburuk-buruknya apapun mertua, tugas kita adalah menjadi anak yang terbaik untuk mereka. Nah, maka sekarang kita mulai berpikir dan mencari kira-kira sesuaikanlah bagaimana caranya pendekatan yang baik, jawaban terbaik Anda dalam soal ujian kehidupan ini, sahabat-sahabat sekalian. Kira-kira perlu kayak gimana sih? Nah, silakan untuk disesuaikan dengan situasi Anda seperti apa. That's number one. 2, yang bisa kita lakukan itu adalah memaklumi. Ya, memaklumi, sahabat-sahabat sekalian, ini tidak sama dengan menyetujui. Jadi Anda boleh tidak setuju dengan ungkapan-ungkapan pedas dari orang tua, dari mertua, atau bahkan mungkin dari ipar. Mungkin pedas banget. Yes, betul, Anda nggak setuju. Tapi memaklumi itu kayak gini kurang lebih. Saya kasih contoh ekstrim aja ya. Misalkan ketika contoh ekstrim, ada seseorang yang ternyata tertangkap basah sedang mencuri. Nah, dia sedang dihakimi sama massa, dan ketika sudah bonyok kemudian diikat-ikat, kemudian dibawa ke pihak yang berwenang. Ketika dibawa ke pihak berwenang, Anda ikut dan Anda bisa ngobrol sama pencuri tersebut gitu. Dan kemudian Anda ngobrol, Anda nanya, "Pak, kenapa Anda nyuri sih, Pak?" "Iya, Pak. Iya, Mak. Ini soalnya gimana ya? Udah masa-masa pandemi ini, dari awal-awal pandemi sampai sekarang saya nggak dapat kerja. Saya udah bingung lagi harus kayak gimana. Anak-anak pada nangis. Kami belum pada makan udah lama banget. Dan saya udah bingung, nggak ngerti lagi harus kayak gimana." Nah, ngedengar itu, kita kayak jadi make sense kan. Oh, itu alasannya kenapa memilih untuk mencuri. Meskipun tetap kita nggak setuju sama mencuri. Kebayang ya? Jadi maksudnya memaklumi itu kita jadi memunculkan kemungkinan apa yang menyebabkan orang tersebut melakukan hal seperti itu. Meskipun kita tetap nggak setuju. Jadi memaklumi ini sekali lagi ya, tidak sama dengan menyetujui. Maka misalkan, kenapa sih kok mertua ngomongnya pedes-pedes kayak gini? Oh, mungkin maksudnya baik, tapi cara menyampaikannya kurang tepat. Oh, mungkin maksudnya baik, cara ngomongnya memang seperti itu, tapi mungkin saya yang belum tahu, terkaget-kaget aja mungkin, karena mungkin ada perbedaan ya, kayak orang Palembang misalkan sama orang Jawa kan itu cara ngomongnya beda, mungkin bisa dari situ. Oh, mungkin apalagi saya yang selama ini belum ngasih tahu kepada mertua cara ngomong yang baik itu yang sesuai dengan selera saya kira-kira seperti apa, mungkin beliau belum tahu. Atau mungkin berbagai macam mungkin lagi, silakan itu untuk dimunculkan. Karena sekali lagi, memaklumi itu tidak sama dengan menyetujui. Anda boleh nggak setuju sama caranya, cara tatapan sinisnya misalkan ya, ataupun apapun itu, silakan aja, boleh nggak setuju. Yang penting adalah pemakluman perlu lebih besar. Dan karena sahabat-sahabat sekalian, pemakluman itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dewasa, orang-orang yang matang pikirannya, dewasa hatinya, dan juga lapang hatinya. Nah, kalau misalkan dirasa kita belum lapang, gimana dong? Ini masanya, ini saatnya. Mau nggak kita mendewasakan diri, melapangkan hati kita untuk memaklumi mertua atau bukan ipar kita? Lalu yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, coba sekarang mulai secara aktif untuk membangun keakraban bersama orang tua atau mertua atau ipar.
Boleh jadi mungkin mereka bisik-bisik seperti itu, entah mungkin bisikannya atau mungkin kata-katanya yang mungkin kurang sesuai dengan selera kita. Mungkin karena satu hal, karena masih merasa kagok sama kita, pengen menyampaikan sesuatu, tapi kitanya juga mungkin masih kayak menutup diri, menutup hati. Ya jadinya gimana? Serba menutup kan? Maka yuk mari kita mulai buka, kita mulai bangun keakraban. Ya, karena sahabat-sahabat sekalian, ada yang bilang bahwa the meaning of communication, makna dari komunikasi itu bukan apa yang udah Anda sampaikan, tapi meaning of communication is the response what you get. Maka ketika misalkan Anda mendapat respon seperti itu, boleh jadi itu adalah pertanda bahwa mungkin kita dan orang tua dan atau mertua dan atau ipar boleh jadi mungkin belum membangun kedekatan dengan baik. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, coba deh bangun kedekatan yang baik, coba merendahkan hati, belajar dari beliau, minta buat pengen tahu lebih jauh misalkan tentang anak mungkin dari beliau, atau mungkin ajak ajak main bareng, ajak belanja bareng. Nah, ajak melakukan hal-hal bareng, bercanda bareng sama beliau, itu silahkan coba untuk dilakukan. 4, sahabat-sahabat sekalian, milikilah agenda untuk tinggal terpisah dari pondok mertua indah. Ya, yang ini khusus kalau misalkan tidak ada alasan-alasan spesifik seperti misalkan orang tua tinggal satu-satunya gitu ya, misalkan ayah sudah tiada, misalkan hanya tinggal sisa ibu. Kalau itu oke, bisa sangat dimaklumi kenapa bisa untuk seperti itu ya, tinggal di PMI ya. Tapi kalau misalkan kondisinya orang tua masih sehat-sehat saja dan kemudian tidak ada alasan-alasan yang rasa-rasanya sebetulnya nggak perlu-perlu banget sih untuk misalkan tinggal di PMI, saran saya agendakan untuk berpisah. Kenapa? Karena tentu saja yang namanya kita, suami dan istri, pasti perlu punya privasi tersendiri kan. Stylenya aja beda. Stylenya dalam pengasuhan, dalam menjalani pernikahan, pasti semuanya beda. Dan tentu rasanya bakal dirasa kurang nyaman kalau misalkan setiap perbedaan-perbedaan yang kalau orang tua atau mertua ngelakuin mah dulu kayak gitu dan itu terbukti berhasil, belum tentu kan ini juga berhasil di kita gitu ya. Dan kalau misalkan kita menjalankan style sendiri terus dikit-dikit serba di prit, salah, prit, kayak ada peluit gitu. Kalau ada kayak ada peluit wasit dan bilang itu salah, tentu itu juga bisa bisa mengganggu juga ke ketahanan mental kita kan. Nah, maka saran saya ini khusus untuk yang keempat ini adalah khusus untuk Anda yang orang tuanya masih betul-betul sehat, yang sebetulnya tidak ada masalah apa-apa kalau misalkan berpisah dari pondok mertua indah. Saran saya lebih baik seperti itu, karena yang namanya rumah tangga pasti tetap butuh privasi, pasti tetap perlu coba-coba ya. Coba-coba itu dalam arti itu trial error maksudnya ya, trial error Anda dalam hal mengkomunikasikan dan menjalin kekompakan bersama pasangan, itu pasti perlu trial error dan rasanya agak kurang nyaman aja kalau ada trial error terus-terusan, pasti di komunikasi dikritik seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk Anda yang kira-kira misalkan ada alasan khusus penting banget yang menyebabkan Anda tidak bisa tinggal, tidak bisa pisah, maka lakukanlah 1, 2, 3 yang seperti tadi. Jadikan itu sebagai soal ujian ya. Anda yang menjawabnya silakan Anda jawab yang sebaik-baiknya, selulus-lulusnya, jadi Anda bisa lulus di matanya Allah tuh. Oke, ini soal ujiannya sudah lulus gitu. Dan kemudian gunakan banyak-banyak pemakluman. Maklumi meskipun tidak setuju. Apalagi orang tua atau mertua kita sudah cenderung sepuh ya. Jadi kalau misalkan di ilmu geriatrik juga kan pasti kita udah tahu ya, kalau misalnya sudah cenderung sepuh itu secara mentalitas katanya udah bakal jadi cenderung lebih ke kayak anak-anak lagi, gampang lupa, kebutuhan berbicaranya yang mungkin selama ini tidak terpenuhi, dan banyak hal yang itu penting banget untuk kita betul-betul maklumi bahwa memang kondisi psikologis dan fisiologisnya boleh jadi memang normal kayak gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, jangan lupa tadi bangun keakraban ya, bangun keakraban, ngobrol, coba jadi pendengar yang baik, ajak curhat ya, banyak bertanya, dan kemudian misalkan ajak melakukan aktivitas bersama, aktif, jangan nungguin mertua yang melakukan aktif, tapi kita yang aktif melakukan hal seperti itu. Nah, semoga sahabat-sahabat sekalian
miskomunikasi itu, mispersepsi antara anak dan mertua itu bisa sedemikian dikikis. Dan dengan demikian semoga kita bisa juga untuk menjalankan kehidupan pernikahan bersama pasangan itu dengan lebih smooth, dengan lebih baik, dan semuanya all is well insya Allah. Karena yang paling penting sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bicara sama mertua atau sama orang tua, tidak mungkin juga kan rasa-rasanya ada orang tua atau mertua yang pengen buruk-buruk itu sama anak-anak, sama cucunya, kan nggak mungkin juga pengen buruk-buruk kan. Biasanya boleh jadi itu niatnya sama-sama pengen yang terbaik, hanya mungkin metodenya, caranya ya mungkin kurang sesuai aja, kurang serak aja. So we need to communicate it. Kita perlu bangun keharmonisan hubungan tersebut sama orang tua atau sama mertua. Dan yang paling penting adalah semoga keberkahan demi keberkahan itu mendatangi rumah tangga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.